Pernah kepikiran nggak, apa jadinya kalau keyakinan yang kita pegang teguh itu berhadapan langsung sama ketidakadilan yang udah mendarah daging di masyarakat? Nah, kali ini kita akan lihat gimana iman yang berani itu benar-benar bisa memulihkan martabat manusia, lewat sebuah kisah yang luar biasa. Di tengah dunia yang rasanya makin terpecah belah ini, gampang banget ya buat merasa kecil dan gak berdaya. Kita sering mikir, emang apa sih yang bisa aku lakuin? Tapi gimana kalau ternyata satu orang aja dengan keyakinan yang teguh benar-benar bisa bikin perbedaan besar? Jawabannya mungkin ada dalam kisah hidup seseorang yang akan kita bedah sama-sama. Yap, namanya Paul Kanamori. Mungkin namanya kedengaran asing ya buat sebagian besar dari kita, tapi percayalah, kisahnya ini wow. Kisahnya ini ngasih jawaban yang kuat dan inspiratif banget buat pertanyaan tadi. Yuk, kita mulai dari awal perjuangannya. Oke, sebelum kita masuk lebih jauh ke aksinya Kanamori, kita perlu ngerti dulu nih, dia itu hidup di dunia yang kayak gimana sih? Kita harus lihat konteks masyarakatnya. Sebuah masyarakat yang ternyata terbelenggu oleh tembok diskriminasi yang gak kelihatan, tapi sangat-sangat nyata. Coba deh bayangin, kamu lahir dengan sebuah status yang nggak bisa kamu ubah, di mana dari generasi ke generasi, keluargamu dianggap nggak layak cuma karena garis keturunan. Nah, inilah realitas pahit bagi kaum Burakumin di Jepang, sebuah luka sosial yang akarnya dalam banget. Nah, slide ini benar-benar nangkep inti konfliknya. Masyarakat di sekitarnya membangun tembok-tembok kebencian yang kelihatannya kokoh banget. Tapi iman yang dimiliki Kanamori memberinya sesuatu yang jauh lebih kuat. Sebuah kekuatan untuk meruntuhkan tembok-tembok itu. Dan dari sinilah perjuangannya dimulai. Tapi yang menarik nih, perjuangan Kanamori itu nggak dimulai dengan demo di jalanan bawa spanduk, bukan. Revolusinya itu justru dimulai dari dalam dirinya sendiri. Sebuah perubahan fundamental tentang cara dia memandang setiap manusia. Seringkali kan perubahan paling gede di dunia itu datangnya dari satu ide simple, tapi ngena banget ide yang mengubah cara kita melihat segalanya. Nah, bagi Kanamori, ide itu adalah sebuah kebenaran spiritual yang kemudian jadi fondasi dari semua tindakannya. Ini dia ayatnya. Simple banget kan? Tapi buat Kanamori, dampaknya itu luar biasa, revolusioner. Waktu dia benar-benar paham kalau setiap manusia, tanpa terkecuali, diciptakan menurut gambar Tuhan, dia nggak bisa lagi ngelihat kaum Burakumin atau siapapun sebagai orang buangan. Dia malah melihat citra Tuhan dalam diri mereka. Dan ini ngubah segalanya. Jadi, ini dia poin kuncinya. Bagi Kanamori, pertobatan sejati itu bukan cuma urusan pribadi antara dia sama Tuhan. Bukan, tapi itu jadi kayak kacamata baru yang secara radikal mengubah cara dia melihat dunia. Dunia di mana setiap individu tanpa terkecuali punya nilai yang tak terhingga. Perubahan di dalam hati ini jelas nggak bisa diam aja. Perubahan itu menuntut adanya aksi nyata. Soalnya bagi Kanamori, iman yang nggak diwujudkan dalam perbuatan, itu ya bukan iman sama sekali. Dia tahu dia harus berbuat sesuatu. Dan lihat deh apa yang dia lakuin. Ini bukan cuma omongan. Dia benar-benar bangun sesuatu. Dia mendirikan sebuah gerakan. Dia menantang sistem yang nggak adil secara langsung. Dan semua ini dia lakukan dengan risiko pribadi yang sangat besar. Ini adalah iman yang aktif. Iman yang nggak main-main. Ayat ini udah kayak kompas moral buat dia. Bagi Kanamori, ini bukan sekedar tulisan indah di kitab suci. Ini adalah perintah. Mengikut Tuhan itu artinya berlaku adil. Kasih itu harus punya tangan dan kaki, harus kelihatan dalam tindakan membela mereka yang tertindas. Pemahamannya praktis banget. Nah, ini dia esensinya. Kasih yang sejati, menurut Kanamori, itu nggak nyaman, nggak aman. Itu artinya kita sengaja melangkah keluar dari zona nyaman, masuk ke dalam duri ketidakadilan, dan berani menanggung resikonya. Itulah kasih yang bertindak, kasih yang nyata. Tapi perjuangan Kanamori nggak berhenti di situ aja, di tindakan individu. Dia sadar banget perubahan yang benar-benar langgeng itu butuh komunitas. Dan dia punya visi yang besar tentang apa seharusnya peran gereja di tengah dunia yang penuh luka. Perbandingannya di sini jelas banget ya. Seringkali komunitas agama justru bisa jadi tempat yang menghakimi dan menyingkirkan orang. Tapi Kanamori membayangkan sesuatu yang sebaliknya. Sebuah komunitas yang justru jadi rumah, jadi tempat di mana mereka yang terluka dan disingkirkan bisa menemukan penyembuhan. Dan dasar pemikirannya tuh dari sini. Logikanya simpel tapi dalam banget. Kalau Tuhan aja menerima semua orang tanpa syarat, ya komunitasnya juga wajib melakukan hal yang sama. Titik. Di rumah Tuhan nggak ada tuh yang namanya manusia kelas 2. Sebuah ide yang sangat radikal pada zamannya. Jadi pada akhirnya kesaksian terkuat dari sebuah komunitas iman itu bukan gedungnya yang megah atau programnya yang keren. Bukan. Kekuatan sejatinya adalah keberaniannya untuk membuka pintu lebar-lebar bagi mereka yang ditolak dan dianggap sampah oleh dunia. Itulah pelajaran terpenting dari Kanamori.
Oke, cerita Paul Kanamori ini emang kejadiannya di Jepang, puluhan tahun yang lalu. Tapi pelajarannya, wah ini abadi dan relevan banget buat kita hari ini, dimanapun kita berada. Yuk kita tarik 3 kebenaran penting dari hidupnya. Pertama, keyakinan sejati itu mengembalikan nilai dan martabat kepada mereka yang telah direndahkan oleh dunia. Kedua, kasih itu bukan cuma perasaan pasif. Kasih itu kekuatan aktif yang berani melawan ketidakadilan. Dan yang ketiga, kita sebagai komunitas dipanggil untuk jadi agen penyembuhan dan rekonsiliasi di dunia yang terpecah belah ini. Nah, kita tutup pembahasan ini dengan sebuah refleksi. Kisah Kanamori ini bukti nyata kekuatan satu orang yang digerakkan oleh keyakinan. Sekarang, pertanyaannya balik ke kita masing-masing. Di tengah perpecahan yang ada di sekitar kita, langkah berani apa yang akan Anda ambil untuk mulai membangun jembatan dan memulihkan martabat sesama?